Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan rahmat. Tak lupa salat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi interpersonal. Sebelum masuk pengertian dari komunikasi interpersonal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi di sini secara luas komunikasi merupakan suatu proses yang terjadi antara dua individu atau lebih yang melibatkan interaksi yang saling berkomunikasi antara lain, yang mana informasi tersebut saling bertukar antara individu. Penyampaian komunikasi di sini secara tulis maupun lisan yang akan menciptakan pengertian yang mendalam satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian komunikasi interpersonal itu sendiri merupakan suatu proses yang terjadi di antara dua individu atau lebih yang melibatkan antara seseorang yang sedang berkomunikasi yang dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang tersebut dalam berkomunikasi. Komunikasi interpersonal itu melibatkan secara langsung atau tatap muka antara seorang individu secara verbal maupun nonverbal. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal meliputi kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan ini adalah kemauan menanggapi dan dengan senang hati terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang selanjutnya, dukungan. Dukungan yaitu suatu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi tersebut secara langsung dengan efektif. Selanjutnya, rasa positif. Rasa positif dimiliki oleh diri sendiri untuk menyokong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi yang interaksi dengan efektif. Selanjutnya, kesatuan atau kebersamaan. Maksud dengan kebersamaan di sini adalah pengakuan secara diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempercayai suatu pentingnya untuk disumbangkan dalam komunikasi. Dan selanjutnya, pentingnya komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan sosial. Yang kedua, identitas dan jati diri seseorang terbentuk melewati komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dalam menguji realitas di sekeliling dan menguji kebenaran kesan-kesan dengan membandingkan pengertian orang lain tentang realitas yang sama.
Keempat, kesehatan mental. Sebagian besar ditentukan oleh kualitas komunikasi. Jadi kesehatan mental ini sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Karena dalam berkomunikasi harus memiliki mental yang tinggi, sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Dan fungsi komunikasi interpersonal yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Jadi komunikasi interpersonal ini sangat dibutuhkan dalam sosial dan psikologi seseorang. Yang kedua, mengembangkan kesadaran diri akan dengan komunikasi interpersonal, seseorang akan biasa mengembangkan dirinya sendiri dalam komunikasi. Yang ketiga, matang akan konvensi sosial, yaitu tunduk atau bisa menentang konvensi sosial dalam komunikasi. Yang keempat, konsisten hubungannya dengan orang lain. Maksudnya menetapkan hubungan dengan orang lain melalui pengalaman dengan orang lain dan melalui percakapan bersama orang lain. Selanjutnya, mendapatkan informasi yang banyak. Melalui komunikasi interpersonal, kita akan mendapatkan informasi yang banyak, yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan yang efektif dan keputusan yang dapat terpercaya. Dan fungsi komunikasi selanjutnya bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi seseorang, dan melalui komunikasi interpersonal tersebut juga kita dapat dipengaruhi oleh seseorang. Pengaruhnya merupakan informasi yang disampaikan atau informasi yang diterima oleh diri sendiri, sehingga melalui komunikasi berupa informasi dapat mempengaruhi diri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang informasi komunikasi interpersonal. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.